wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Asmara. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ulfa Nur Afifah. Beliau ini adalah wali kelas 6 SDN 11 Bengkulu Tengah. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Ulfa. Jadi begini Bu Ulfa, alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, adapun tujuan yang dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa ini dilakukan? Karena sebagai kegiatan awal Ibu nanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini, nanti Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran itu lebih percaya diri dan lebih bagus lagi. Seperti itu, Ibu. Nah, baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat Ibu melakukan pembelajaran nanti apa itu? Baik Ibu, tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui arti dari bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan itu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu anak mampu menyebutkan pengertian dari bilangan negatif dan anak juga mampu menentukan bilangan negatif pada garis bilangan. Seperti itu, Ibu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua ya Ibu ya. Pertanyaan kedua ini saya ingin juga mengetahui bagaimana area pengembangan dari kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan. Baik Ibu, area pengembangan yang saya capai itu ada dua Ibu. Yang pertama pengetahuan, kemudian dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya menekankan anak itu bisa tahu arti dari bilangan bulat negatif. Kemudian yang keterampilannya saya ingin anak itu bisa menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan itu. Jadi area pengembangannya ada dua Ibu ya. Yang pertama pengetahuan, anak mampu menyebutkan pengertian dari bilangan negatif, dan area yang kedua tentang keterampilan, anak mampu menentukan bilangan negatif pada garis bilangan. Seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya Ibu, saya juga ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya yang akan Ibu laksanakan di kelas, baik itu strategi, metode, dan model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti. Baik Ibu, strategi yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik, kemudian metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok dengan LKPD Ibu, dan model pembelajarannya saya menggunakan PBL, program Basic Learning. Jadi Ibu menggunakan strategi, menggunakan pendekatan saintifik ya Ibu ya. Lalu Ibu juga menggunakan modelnya diskusi kelompok. Lalu metodenya Ibu menggunakan problem based learning. Lalu di sini juga nanti Ibu saya juga ingin tahu media seperti apa yang akan Ibu gunakan. Baik Ibu, media yang saya gunakan itu media video yang saya ambil dari YouTube Ibu. Ya, tadi juga Ibu mengatakan Ibu juga menggunakan LKPD ya Bu ya. Betul sekali. Ya, baik. Medianya juga media video pembelajaran yang masih Ibu ambil dari YouTube. Pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira ini Bu, kapan akan dilaksanakannya rencana pembelajaran yang sudah Ibu susun pada hari ini? Baik Ibu, rencana pembelajaran ini akan saya lakukan pada minggu depan, tepatnya hari Senin di jam pertama Ibu, di kelas 6. Jadi Ibu akan melaksanakan minggu depan ya Bu ya, di hari Senin sama seperti hari ini, di kelas 6 pada jam pertama. Oke, nanti saya ikut ke kelas Ibu ya Bu. Pada hari itu saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang ingin Ibu lakukan selama pembelajaran di kelas. Nanti setelah itu Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Setelahnya kita akan melakukan kegiatan diskusi bersama ya Bu. Saya akan melakukan wawancara seperti ini lagi, namun namanya adalah wawancara pasca observasi. Demikian ya Ibu ya. Selanjutnya hari Senin nanti semoga kegiatan dapat berjalan dengan lancar ya Ibu.
tidak ada halangan suatu apapun. Baik Ibu, terima kasih. Nah, itulah tadi percakapan saya bersama Ibu Ulfa Nur Afifah, wali kelas 6 SDN 11 Bengkulu Tengah. Nanti kami akan berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah ya, siang hari ini anak-anak ibu semua masih pada semangat ya. Baik, untuk sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu akan mengabsen dulu ya Kak ya. Ibu lihat semua bangku terisi ya Kak ya. Artinya semua anak ibu hadir, tidak ada yang sakit. Tidak ada yang izin. Tidak ada yang lupa juga ya. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya siap untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini ya Nak. Baik, untuk semangat kita, untuk menambah semangat sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu ya Nak. Sebelum kita semuanya berdiri. Kalian ikuti gerakan yang ada di video ya Nak. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Kembali. Jangan semangat Nak. Sudah fresh semuanya? Sudah siap belajar? Baik, hari ini kita akan belajar matematika. Ada yang tahu materinya apa? Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat negatif dan positif. Kemudian letak pada garis bilangannya. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu siswa dapat mengetahui arti dari bilangan bulat negatif. Yang kedua, siswa dapat menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Baik, diulangi lagi ya. Tujuan kita belajar materi ini yang pertama itu siswa dapat mengetahui arti dari bilangan bulat negatif. Yang kedua, siswa dapat menentukan letak
kelompoknya juga. Di sini untuk tugasnya kalian letakkan bilangan bulat negatif ini pada garis di bilangan. Di sana paham? Bagikan ya.
garis bilangan berada di sebelah kiri. Nomor 2, angka 0 pada garis bilangan berada di kenapa di tengah? Nah, 0 sifatnya netral. Yang nomor 3 tadi negatif 1 berada di sebelah kiri garis bilangan. Nomor 4, 7 berada di sebelah kanan garis bilangan. Nomor 5, negatif 4 berada di sebelah kiri. Oke, semuanya paham? Kasih tepuk tangan untuk ke semua. Baik, sekarang silakan duduk seperti tadi. Baik, ya, berarti semua ya. Silakan lembar jawaban tadi dikumpulkan. Oke. Untuk evaluasi individunya, silakan kalian buka buku halaman 10. Di sana ada soal nomor 1 sampai 5. Silakan kalian kerjakan ya. Oke, baik. Setelah mempelajari materi hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Oke, ayo. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang memiliki tanda negatif di depan bilangan itu. Oke, ada lagi yang lain? Yang baru? Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang lebih kecil daripada 0. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Alif. Bilangan bulat negatif adalah berada di sebelah kiri angka 0. Oke, bagus. Ada lagi? Amira. Kalau kita meletakkan bilangan bulat negatif pada garis bilangan itu ke sebelah kiri. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada hari ini semuanya sudah bisa ya? Ibu jelas lagi. Jadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama itu bilangan bulat negatif adalah bilangan lebih kecil dari 0. Apa? Bilangan lebih kecil dari 0 dan selalu ditandai dengan tanda negatif. Apabila pada garis bilangan negatif ini berada di sebelah kiri. Bisa nak? Yang kedua, ketika kita menentukan letak bilangan positif pada garis bilangan, itu selalu berada di sebelah kiri. Sampai sini paham nak? Oke, selanjutnya kita ibu akan merefleksi ya. Setelah materi hari ini, apa yang bisa kamu rasakan? Nak? Menyenangkan, apa lagi? Apakah membosankan? Alhamdulillah ya, materi hari ini kalian senang, ibu juga ikut senang. Semoga materi ini dapat kalian pahami dan kalian pelajari untuk pelajaran di berikutnya ya. Ibu rasa materi kita hari ini cukup. Kita lanjutkan minggu depan dengan materi operasi pada bilangan bulat ya. Silakan kalian cari materinya di buku matematika. Oke, Ibu rasa hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada saya Juwita Asmara. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ulfa Nur Afifa. Beliau ini adalah wali kelas 6 SDN 11 Bengkulu Tengah. Kami akan mengadakan percakapan dialog pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu Ulfa? Alhamdulillah baik, Ibu bagaimana? Alhamdulillah juga baik Ibu Ulfa. Jadi begini ya Bu ya, kegiatan ini namanya percakapan pasca observasi ya Bu.
Jadi dalam kegiatan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait hasil observasi yang saya lakukan di kelas Ibu tadi dengan tujuan mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, ya Ibu ya. Ya. Pertanyaan pertama ini Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu dari proses kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Baik Ibu, perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran tadi, saya merasa sedikit deg-degan Ibu karena saya sebelumnya tidak pernah mengajar lihat orang lain. Namun lama-kelamaan saya terbiasa dan alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti keseluruhan kegiatan Ibu tadi berjalan lancar Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua ini Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali area pembelajaran yang Ibu kembangkan pada proses pembelajaran tadi dan langkah-langkah dan tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada proses pembelajaran tadi? Baik Ibu, area pengembangan yang saya capai itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan Ibu. Untuk pengetahuannya, anak-anak bisa mengetahui arti dari bilangan bulat negatif. Kemudian untuk keterampilannya, anak-anak mengetahui letak dari bilangan bulat negatif pada garis bilangan Ibu. Adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama saya menyiapkan rancangan pembelajaran RPP Ibu. Di dalamnya itu ada pendekatan yang saya gunakan pendekatan saintifik, kemudian metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian modelnya saya menggunakan program based learning seperti itu Ibu. Jadi area pengembangannya ada 2 tadi Ibu ya, tetap laksana, yaitu tentang pengetahuan ya Ibu ya, dan keterampilan. Adapun pengetahuannya Ibu menuntut anak untuk mampu memahami pengertian dari bilangan negatif ini Bu. Selanjutnya di area pengembangan Ibu mengarahkan anak, membimbing anak untuk dapat menentukan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Sementara langkah-langkahnya Ibu menggunakan yang pertama Ibu siapkan RPP dulu, rancangan pembelajaran. Dalam rancangan tersebut Ibu mempersiapkan pendekatan ya Bu ya, pendekatan, lalu metode, ada juga model gitu ya. Pendekatannya saintifik ya Ibu ya. Selanjutnya Ibu menggunakan model pembelajaran problem learning, metodenya diskusi kelompok. Seperti itu tadi yang telah Ibu lakukan dengan anak Ibu ya. Ya baik, sejauh ini ya Ibu ya, bagaimana keberhasilan area pengembangan pada proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tadi? Baik Ibu, kalau menurut saya sudah berhasil Ibu, di mana saya sudah melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat Ibu. Secara keseluruhan berarti sudah berhasil ya Ibu ya. Apakah masih terdapat kendala-kendala tadi Ibu? Masih Ibu, masih sangat saya mendapat kendala, di mana saat diskusi kelompok Ibu, itu ada sebagian siswa yang masih belum bisa aktif dalam pembelajaran. Seperti itu Ibu. Oh, bagaimana nih cara Ibu untuk mengatasi kendala-kendala ini untuk berikutnya Ibu? Baik Ibu, mungkin nanti saya akan membuatkan video pembelajaran yang menarik, dan juga saya akan mencoba untuk yang kinestetik, dari belajar kinestetik saya akan mencoba untuk mengajaknya belajar di luar Ibu, di luar kelas seperti itu Ibu. Iya, jadi untuk mengatasi anak yang kurang aktif dalam kelas, Ibu akan merancang video pembelajaran yang lebih bagus lagi ya Ibu, lebih menarik, dan Ibu akan memenuhi kebutuhan gaya belajar anak ini sepertinya Ibu ya. Iya, seperti itu. Ya, gaya belajar yang khususnya kinestetik Ibu akan ajak keluar ruangan. Oh ya, bagus sekali ini Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira kapan akan dilaksanakan? Jadi begini Ibu, saya akan secepatnya melakukan perubahan pada pembelajaran saya, di mana saya akan minggu depan Ibu, kebetulan minggu depan pembelajaran saya, maka akan diterapkan di minggu depan itu Ibu. Oke. Baik. Jadi Ibu melakukan perbaikan dalam waktu yang secepat ini ya Bu ya. Mungkin minggu depan ya Bu ya sudah direalisasikan di kelas untuk pelajaran matematika di kelas 6 ya Bu ya. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ibu. Dari percakapan pasca observasi ini, saya berharap Ibu bisa memperbaiki beberapa kekurangan tadi dalam proses pembelajaran, sehingga dari proses perbaikan yang Ibu lakukan dapat menghasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas, kemudian siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas.
Mungkin sampai di sini saja Ibu percakapan pasca observasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu Ibu untuk mengikuti kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Ibu ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam Ibu. Demikian tadi percakapan saya tentang pasca observasi pada Ibu Ulfa Nur Afifah sebagai wali kelas 6 SDN 11 Bengkulu Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.